Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Melanjutkan kemarin, kita sudah masuk ke bab relasi dan fungsi. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa relasi itu memiliki pengertian bahwa relasi itu hubungan antara dua himpunan yang memiliki aturan tertentu. Nah, aturan tertentu ini yang harus kita ketahui ya, aturannya seperti apa. Sehingga dua himpunan itu memiliki hubungannya ya, memiliki relasinya ya. Jadi suatu dua objek atau dua himpunan ketika dikaitkan dengan relasi atau hubungan pasti ada aturan-aturan tertentu, ada syarat-syarat yang mungkin dipenuhi atau sepakati. Nah, ini berkaitan dengan relasi. Ini salah satu atau salah 9 contohnya ya. Ada 9 contoh, ada relasi atau aturan tertentunya. Di situ bisa kalian baca ya, ada kurang dari atau lebih dari, lebih kecil maksudnya, lebih dari atau lebih besar ya bahasa lainnya ya sama aja. Ada faktor, ada kuadrat, ada 2 kali atau setengahnya, atau kelipatan, bahkan ada yang lebih 2 atau kurang 2. Nanti bagaimananya nanti bisa disimak ya. Nah, kemarin Pak sudah menjelaskan tentang penyajian relasi dan fungsi. Bahwa dalam relasi dan fungsi nanti ada 3 penyajian ya. Ada secara diagram panah, seperti dilihat di gambar kalian, itu diagram panah seperti itu ya. Kemudian diagram kartesius yang kedua, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Ya, ini 3 bentuk cara penyajian dalam relasi dan fungsi. Ya. Ya, kemudian juga ada yang namanya domain, kodomain, dan range. Bahwa dikatakan domain itu kemarin daerah asal. Ya, kodomain itu daerah kawan. Range-nya itu daerah hasil. Ketika ada gambar seperti diagram panah di samping kanan kalian, ada anggota A-nya 2357. Nah, anggota A itu 2357 itu semuanya dianggapnya domain, daerah asalnya. Karena panahnya dari A ke B. Ya. Terlihat ada panahnya ya dari A ke B seperti itu. Kemudian B-nya, semua anggota yang di B itu yang dikurung ini tuh 1357 disebutnya kodomainnya. Ya. Terus mana yang range? Range itu yang ada di B aja. Cuman range-nya itu yang di B-nya yang terkena panah saja. Di situ yang terkena panah hanya 357. Satu tidak ada yang mengarah ke satu panahnya ya. Sehingga range-nya hanya 357 di gambar ini ya. Contoh yang lain seperti ini. Ya, A itu 1, 2, 3 itu domainnya. Kodomainnya mana ya? 3, 5, 6, 7. Hati-hati ketika range ya. Range itu kamu cek dulu mana yang anggota B yang terkena panah. Di sini 357 kan anggota B. Dan semuanya anggota B-nya terkena panah. Ya. Mau dia terkena panah sekali atau 2 kali, 3 kali, yang penting dia terkena panah. Itu range-nya. Oke, coba di sini ada yang bisa yang menentukan domainnya berapa, nak? Boleh sebutkan nama, nomor absen. Silakan. Domainnya ya, Pak? Domainnya. Sebutin nama dan absen kan? Ya. Saya Fatih Amru Fasya, absen 12. Domainnya 1234, Pak. Oke, good. Mudah ya. Kalau domain itu ya hanya anggota di A saja. Nah, Iya. kamu materi, makasih Fatih. Materialisasi fungsi, ya salah satunya sebegini aja, mencari domain. Kemudian kodomainnya, silakan, selain Fatih. Aku Oke, Sindira absen 11 ya. Oke, 3, silakan. Silakan. 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mudah sekali ya. Ketika diminta domain, kodomain tinggal. Cuman ya harus tahu posisi ya. Kalau nggak tahu posisi mana domain, kodomain tetap aja bingung. Pasal diingatkan domain itu semua yang ada di A. Ini harusnya kasih panah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi panahnya menuju ke B semua. Kodomainnya semua yang anggota di B dulu. Nggak mesti melihat dia kena panah atau enggak. Kalau domain sama kodomain. Nah, sekarang range-nya selain tadi
Sindira sama Fatih siapa? Saya Pak. Oke, Kinan. Absen 30. 57. 3, 5, 7. 7. Ya, ternyata di anggota B ketika diminta range itu kamu lihat di anggota B saja. Cuman ada syaratnya range itu. Yang terkena panah saja. Di sini yang terkena panah hanya angka 3, 5, dan 7. Maka 3, 5, 7 ini disebut range-nya. Mudah ya? Oke, semoga ini bisa dapat dipahami dengan baik. Oke, selanjutnya bagaimana kalau menentukan domain, kodomain, dan range pada diagram Cartesius seperti ini? Di sini kamu terlihat ya ada L dan K. Ya, L itu kalau kita lihat dalam koordinat Cartesius ini sebagai sumbu Y-nya kan ya. Dan ini L itu sebagai sumbu X-nya. Pastor ingatkan bahwa semua angka yang tercantum yang kamu lihat di sumbu Y itu disebut kodomainnya. Yang di sumbu X, semua angka yang kamu lihat itu disebutnya domainnya. Udah pasti ya, nggak boleh ditukar ya. Jadi ketika diminta domain, ya, ketika diminta domain, ya, ketika diminta domainnya berapa, kamu sebutkan semua angka yang ada di sumbu X tanpa kecuali semua angka itu tanpa kecuali semua angka yang terlihat di sini. Begitupun angka 0 ya. Kalau kamu hanya angka 1 dimulai dari 1 itu salah. Jadi 0 ini kan tengah-tengah ya. 0 ini tengah-tengah. Dia itu milik punya Y, juga milik punya X. Jadi domainnya semua yang tercantum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. 9, 10, 11, 12, 13, muat 14, 15. Nah, ini domainnya. Jadi semua yang ada di sumbu X, kebetulan di sini L ya. Maaf, K ya. Anggota K yang sebagai X-nya. Ya semua angkanya itu domainnya. Angka 0 juga ya dimasukkan. Kalau 0-nya nggak dimasukkan salah. Kemudian kodomainnya. Kodomain itu yang di Y, semua angka yang di Y itu di situ L ya. Tanpa kecuali 0 juga termasuk. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya yang ditampilkan di gambar aja. Jadi 0 sampai 7 itu kamu masukkan untuk kodomainnya. Kebetulan kodomain 0 sampai 15 ya. Nah, kalau range-nya gimana? Silakan. Ada yang mau menjawab range-nya? Tadi range itu yang berada di B. Ada di kalau kita lihat ini A itu sebagai X-nya ya. B itu Y-nya gitu loh. Ya. Ya, kalau dilihat dari diagram Cartesius berarti range itu adanya di Y. Nah, di sini Y-nya itu kan si B-nya ya kalau sana ya. Di sini berarti range-nya antara 0 sampai 7 tuh. Kira-kira apakah 0 sampai 7 tuh range semua atau enggak? Silakan, ada yang mau menjawab enggak? Enggak, Pak. Oke, boleh deh Fatih lagi. Range-nya kalau Urut. Ayo, harus urut angkanya. 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Oke, Fatih melihat angka range dari mana, Nak? Yang di sumbu Y aja, Pak. Tapi yang kena sama X gitu. Oke, terima kasih. Di sini pasal sengaja sediakan angka-angka yang warna biru. Ada ini ya, 10,2 yang ini nih. 9,3, 12,3, 14,2, 12,2, 12,4, 10,5, 12,6, 14,7. Ini adalah, ada lagi nggak selain yang ini? Nggak ada ya. Nanti kalau ada titik di sini pun kamu anggap ada ya. Misalkan di sini nih. Nah, di sini berarti berapa nih? 0,2 gitu ya. Maksudnya yang teliti gitu. Lihat semua titik koordinatnya. Nanti pas soalnya ya nggak ada angkanya, nggak ada angka seperti ini, titik-titik doang. Kamu udah paham ya
Ketika titik koordinat seperti ini titik berapa nih? Berapa, Kinan? 4,6. Nah, itu kamu harus bikin sendiri seperti ini ya. Nggak pas tayangkan angka-angkanya. Nah, ini ada angka-angkanya nih yang warna biru tadi ya. Nah, yang warna biru lagi kembali. Ketika diminta range-nya, kamu cek yang Y-nya aja. Ya. Yang domain, kodomainnya aja. Range kan itu adanya di kodomain, di daerah kawan. Nah, terus ini di Y. Di sumbu Y 0 sampai 7. Nah, tadi kenapa Fatih jawabnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan pasal mintanya urut? Sebenarnya nggak apa-apa nggak urut. Nanti setelah itu kamu urutkan ya. Di sini ada angka 2 ya. Tuh, angka 2. Angka 2. Angka 2. Makanya Fatih bilang range-nya 2. Ya, kalau di sini 2-nya 2 kali, 1 aja. Ingat ya, dalam himpunan menyertakan anggotanya cukup ditulis 1 kali. Nggak boleh double. Kemudian setelah 2 ada angka berapa lagi? Ada angka 3 nih, kebetulan ngurut ya. Nah, ada angka 3. Sekali aja tulis. Ada angka berapa lagi? Yang Y-nya 4. Sini ya. Kemudian 5. Kemudian 6 dan 7. Jadi range-nya hanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padahal di kodomainnya itu ada angka 0 dan ada angka 1 ya. Ya ingat ya, range itu yang terkena panas saja oleh daerah domain, yaitu X ya di sini ya kalau di yang Metasius. Ya kebetulan 0 sama 1 nggak ada titik koordinatnya nih di yang warna birunya. Maka kamu cukup menulis range-nya yang pasal lingkarin aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti yang tadi Fatih sampaikan. Oke, itu ya cara menentukan domain, kodomain, dan range. Baik secara diagram panah maupun diagram Cartesius. Silakan sebelum Pastor melanjutkan ke yang selanjutnya ditanyakan dulu nggak? Cukup ya? Oke. Semoga semuanya paham ya dan tidak ada kendala. Oke. Ini masih Pastor record. Oke. Menyatakan suatu relasi. Perhatikan di sini. Tadi kan menyatakan suatu relasi ada 3 bentuk. Diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius. Nah, di sini ada 2 himpunan nih. Ada himpunan A dan B. Dengan A-nya 3, 5, 7 dan B-nya 3, 4, 5, 6. Di sini ada hubungan atau relasi dari himpunan A ke B-nya adalah, ini nama relasinya ya. Nama relasinya adalah lebih kecil dari. Perhatikan arahnya dari A ke B. Hubungkan himpunan A dengan 357 ke B yaitu 3456. Aturan relasinya adalah lebih kecil dari. Pertama diminta diagram panahnya dulu. Oke, yang pertama ya. Perhatikan sini kita siapkan anggota A-nya. Buat diagram panahnya seperti ini. 3, 5, 7. Ya, lebih indahnya dikasih titik setiap angkanya. Kemudian yang B-nya ada 3, 4, 5, dan 6. Oke, seperti ini ya. Kasih titik juga. Oke. Sekarang kita cek aturan yang menghubungkan antara dua himpunan ini. Aturan relasinya adalah ini nih. Lebih kecil dari itu aturan relasi. Seperti yang tadi Pak sampaikan di sini ya. Bahwa ada aturan-aturan tertentu. Ya seperti ini nih. Kebetulan ada ya. Lebih kecil ya. Atau kurang dari. Nah, kita hubungkan sesuai aturan itu. Oke, kalau lebih kecil dari 3 itu kamu bisa hubungkan ke angka yang berapa di B? Ada yang mau bisa mengarahkan? Silakan. 3 itu lebih kecilnya kemana? Nggak ada, Pak. Ada Apa? 2. 3 itu 6, Pak. kebalik, Arsyad. Kalau kedua itu lebih dari. Kalau 3, kedua itu artinya angka 3 itu, cara bacanya ya, angka 3 itu lebih dari 2 gitu. Nah, sini kan lebih kecil. Tadi siapa yang jawab selain Arsyad? Makasih Arsyad. Kalau lebih kecil, berarti dia 3-nya kemana? Ke 4, 5, 6 bukan, Pak? Ya, dia ke 4, ke 5, dan ke 6. Nah, 3 itu kan lebih kecil dari angka berapa? 4, 5, 6.
Kenapa dia 3 nggak ke 3? Ya, kalau 3 ke 3 bukan lebih kecil, tapi angka yang sama. Seperti itu ya. Oke, sekarang angka 5. Dia lebih kecil dari angka berapa? Ketiga, ke 6 aja ya. Ada lagi ya selain ke 6? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau 5-nya kau pasangkan dengan 3, lebih kecil atau lebih besar? Artinya. Kalau 5 ke 3 lebih besar ya, 5 ke 4 lebih besar. Kalau 5 ke 5 ya sama artinya. Nah, di sini kan ini lebih kecil. Kalau lebih kecil itu angka yang sebelah kirinya kecil, angka sebelah kanannya yang lebih besar. Seperti itu ya kesimpulannya ya. Makanya 7 itu nggak ada pasangannya loh. Karena di sebelah kodomainnya, di B-nya tidak ada angka yang lebih besar dari 7. Jadi cukup gambarnya seperti ini. 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 6. Kemudian 5 ke 6. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan himpunan pasang berurutannya? Ya, gampang banget. Kamu udah buat diagram panah dengan memasangkan 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 6, kemudian 5 ke 6. Cara menyusun himpunan pasang berurutan yang B, seperti ini ya. Kamu kurung kurawal, kemudian kurung biasa. Pasangkan 3 dengan 4 urut. Kemudian 3 dengan 5. Kemudian 3 dengan 6. Oke, 3 udah semua. Kemudian ada lagi, yaitu 5 dengan 6. Oke, nggak ada pasangan lagi, selesai. Ini pasangan berurutan seperti ini aja. Kemudian yang C, diagram kartesius. Kamu buat seperti ini kan, ya. Ini anggap anggota B-nya, maaf, kembalikan. Anggota A itu kamu tulis sebagai X-nya ya, domainnya. Kalau yang B kan kodomain harusnya di Y di sini. Oke, kita tulis langsung aja ya. Langsung ini 1. Oke. Berarti oke. Ya, yang harus kalian perhatikan di sini ya. Perhatikan nih. Ketika membuat suatu ke diagram kartesius, pasal di awal di sini jelaskan bahwa semua domain itu angka yang terlihat. Ketika diminta dalam bentuk diagram kartesius ya, domain itu semua akan terlihat di gambar X. Kodomainnya yang terlihat di Y. Itu semuanya. Nah, di sini kan kamu akan menyajikan anggota A dan anggota B ke diagram kartesius. Ya enggak? Sedangkan angka A itu 357, nggak ada angka 1, nggak ada angka 0, nggak ada angka 2, nggak ada angka 4, nggak ada angka 5 gitu ya. B-nya juga sama, 3, 4, 5, 6, nggak ada angka 0, nggak ada angka 1, nggak lengkap lah. Gitu. Gimana Pak? Ya, dalam menyajikan, kalau diagram kartesius harus presisi ya, jarak antara angkanya. Nggak apa-apa, kamu cantumkan semua urut. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak apa-apa. Ya, setidaknya kan kamu udah tahu bahwa dalam kasus ini ya domainnya cuma 356, kodomainnya 3456 gitu ya. Tapi kalau disajikan, dilengkapin ya. Berarti kalau A ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak apa-apa dilengkapin kayak gini, boleh. Kalau hanya diminta menyajikan ke dalam diagram kartesius ya. Oke, berarti ini jelas ya bahwa 3 dengan 4. Kamu lihat aja di diagram tanah itu bahwa kan pasangan 3 kan dengan 4 tuh. 3 dengan 4 gitu ya. Nah, ini penyajian secara diagram kartesius sudah bisa lah ya. Pasang-pasangannya cuman di sini dilihat dari diagram panah ya. 3 dengan 5. Nah, ini 3 dan 5 di sini. Kemudian 3 dan 6. 3 dan 6 di sini. Nah, gitu doang ya. Kemudian 5 dan 6. 5 dan Nah, jadi cuma ada 4 pasangan kan ya. Nah, ini adalah bentuk diagram kartesius dari soal ini. Ya. Silakan Anda tanyakan dulu nggak cara menyajikan baik diagram panah, himpunan pasang berurutan, dan diagram kartesius. Pasal sarankan ketika hanya diminta himpunan pasang berurutan, baiknya proses itu kamu awali dengan diagram panah dulu. Biar memudahkan kamu ketika menentukan pasangannya.
Jadi jangan langsung himpunan pasang berurutan atau langsung diagram kartesius. Pokoknya untuk memudahkan kamu dalam menyajikan yang B dan C, awali dengan A dulu, diagram panah dulu. Karena dipanah-panahin dulu, nanti dapat pasangannya tuh, kayak yang kasus ini ya. Sehingga ketika menjawab yang soal yang B dan C, himpunan pasang berurutan dan diagram kartesius itu lebih mudah. Oke. Yang di sini adalah khawatir pasal masih ketukar-tukar kayak tadi. Bahwa lebih kecil itu artinya yang sebelah kirinya ya, A-nya yang kecil. Yang B-nya lebih besar. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini sama ya. Ini adalah aturan-aturan pada relasi seperti yang di awal tadi. Masuk lengkapin ada 10 nih jadinya nih. Tambahannya adalah tadi nggak ada akar kuadrat dari aja. Pasal tambahin akar kuadrat dari yang poin 8. Dan pasal pasang-pasangin nih, ini pasang-pasangan, contohnya lebih dari ya berpasangannya kurang dari, 1 dan 2 berpasangan itu ya. Kalau 3 dan 4 itu kan 2 kali, ya pasangannya 2 kali kan setengah dari. Kayak penjumlahan itu kan lawannya pengurangan gitu ya, pembagiannya perkalian. Lebih 2 ya lawannya kurang 2. Kuadrat itu kan lawannya akar. Nah kalau faktor kayak KPK, FPB gitu ya, nah, itu ya faktor dengan kelipatan. Oke. Ini contoh saja. Masih banyak aturan atau relasi yang lainnya. Nggak mesti melulu yang 10 ini. Jadi kamu nanti akan menemukan aturan-aturan relasi yang lainnya. Oke, perhatikan di sini. Pak Asor ingin mengarahkan ke kalian, jangan sampai ketuker. Ya. Harus memahami aturan relasinya. Di sini aturan relasinya yang pertama tadinya lebih dari, atau bahasa lainnya adalah lebih besar dari. Kamu perhatikan anggota A-nya 1, 2, 3, anggota B-nya 2, 4, 6. Kalian diminta hubungkan atau relasikan lebih dari A ke B. Setiap anggota A, di sini ada angka 1, 2, dan 3. Kamu hubungkan ke anggota B dengan aturannya relasinya lebih dari. Oke. 1, 2, 3. Di sininya 2, 4, 6. 1 memiliki pasangan nggak? Tidak. Tidak ya. Oke, sebentar. Sepertinya tidak ada ya. Karena 1 itu kan lebih kecil semua nih dari angka 2, 4, 6 ya. Maka dia nggak ada panah ke B ya. Oke. Jadi jangan dipaksakan. Oh, kok nggak ada? Emang nggak ada. 2, ada nggak? Enggak, Pak. Tidak Nggak ada. ada. 3? Ada. Kedua Nah, doang. ya udah hanya kedua doang gitu ya. Bahwa 3 itu lebih besar dari 2. Ya emang seperti ini kasusnya. Karena diminta hubungannya cuma lebih dari aja. Karena 1 dan 2 itu angka yang lebih dari 1 itu nggak ada ya. Kalau 1 kan lebih dari 0 ya. Kalau 2 itu angka yang lebih dari 0 dan 1 gitu ya. Kalau secara bilangan caca gitu. Ya udah, paham lah. Kalau lebih dari itu, yang A-nya harus lebih besar angkanya dari yang sebelah kanan, yang B ya. Ya, 3 aja nih yang punya pasangan kedua gitu ya. Kemudian yang sebelah kiri, sebelah kanan, kurang dari. Ada angka 1, 2, dan 3. Sini B-nya sama, 2, 4, 6. 1 kurang dari angka berapa? Semuanya, Pak. Semuanya. Oh, karena kurang dari itu artinya sebelah kirinya lebih kecil ya. Angkanya kecil daripada yang sebelah kanan. Maka 1 itu ke semuanya, baik kedua, keempat, dan 6. Artinya 1 itu lebih kecil dari 2, 1 lebih kecil dari 4, 1 lebih kecil dari 6. Kemudian 2. Keempat dan 6. Ya, hanya keempat dan ke-6. Kenapa nggak kedua? Angkanya sama. Kalau yang 3, 4 dan 6 juga, Pak. 4 dan 6 juga. Nah, inilah aturan relasi ketika diminta kurang dari atau lebih kecil dari. Kalau lebih kecil atau kurang dari itu, sebelah kirinya angkanya kecil ya. Cari yang B-nya lebih besar. Ya, seperti itu ya. Cukup ya? Ada yang bertanyakan? Silakan. Oke, lanjut ya. Baik, selanjutnya adalah kita akan menentukan 2 kali dan setengah dari. Oke. Ada angka A 2, 4, 6, B-nya 1, 2, 3. Silakan hubungkan A ke B dengan aturan
2 kalinya. Ayo, ada yang bisa. 2 itu 2 kali dari berapa? Satu. 2 itu ya 2 kalinya dari Satu. 1. 4? 2. 4 itu 2 kalinya dari 2. 6? 3. Ya. Paham ya 2 kali ya? Kalau 2 kali itu gimana ya mengartikannya? Ada yang bisa mengartikan nggak? Kenapa 2 ke 1, 4 ke 6, 6 ke 3 gitu. Kalau lebih kecil, lebih besar kan gampang ya. Kalau lebih besar kan ya sebelah kirinya angkanya lebih besar daripada yang kiri gitu loh. Kalau yang lebih kecil atau kurang dari angka yang sebelah kirinya lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Nah, kalau ini 2 kali. Pokoknya yang B-nya dikali 2 deh, Pak. Oke, good. Ketika 2 kali, yang B-nya kamu kalikan 2, hasilnya ada di A gitu ya. Ya gitu, Paham ya? Pak. Jadi anggota B-nya kamu kalikan 2, hasilnya ada di A, itu 2 kali. Contohnya, kenapa 1 ke 2 dipasangkannya? Karena 1 kali 2 kan 2. Kenapa 4 dengan 2? Ya 2 kali 2 kan 4. Kenapa 6 dengan 3? Karena 3 kali 2 kan 6. Gitu ya. Mungkin itu lebih mudah untuk memahaminya. Setengah dari yang sebelah kanan yang keempat. A-nya ada 1, 2, 3, B-nya 2, 4, 6. Berarti kalau setengah dari gimana nih? 1 ke 2. 1 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 4. 3 ke 6. Oke. Ada yang mau mengartikan kira-kira gimana untuk memudahkan dalam mengartikan setengah dari? Ya, yang tadi kan yang 2 kali. Kebalikannya, Pak. Kebalikannya gitu. Yang Boleh nggak sekarang, kalau B-nya kamu kalikan setengah? ya. Bisa aja, Pak. Jadi B-nya kalikan setengah ya. Hasilnya sebelah A, yaitu 2 kali setengah kan 1. 4 kali setengah kan 2. 6 kali setengah kan 3. Jadi ketika dikalikan setengah, setengah dari itu, B-nya yang kalikan setengah ya, hasilnya sebelah kiri. Yang di A gitu. Kalau yang 2 kali, tetap dikalikan 2 yang B-nya, hasilnya sebelah kiri, yaitu yang di A. Gitu aja kali ya. Jadi kalau 2 kali sama setengah dari, B-nya kamu kalikan. Kalau 2 kali, B-nya kalikan 2, hasilnya di A. Kalau setengah dari, B-nya kalikan setengah, hasilnya di A. Gitu ya. Oke. Lebih 2, sama kayak yang pertama tadi, yang dan kedua, lebih 2 aja. Ya, kalau lebih 2, gimana nih? Yang nomor 5. Aturan nomor 5, lebih 2. Ada 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 3 itu lebih 2 dari angka berapa? Kalau lebih itu lebih besar ya. Lebih besarnya itu selisihnya 2. Gitu. 3 dengan berapa? 3 dengan 1, Pak. 3 dengan 1. 4 2. Dengan 2. dengan 2. 5 Dengan 3. 3. dengan 3. 6 Gak ada. Nggak ada. ada ya. Harusnya 6 tuh dengan 8. Gitu ya. Lebih 2. Kalau lebih 4 2 dong, itu. Pak. Oh ya, 6 dengan 4. Kebalik. Kalau ke 8 itu kurang. Jadi kalau lebih 2 itu seperti ini ya. Angka sebelah kirinya lebih besar 2 kalinya daripada yang sebelah kanan, yaitu B. Dan yang nomor 6, kurang dari. Kurangnya kurang 2 nih. Berarti sebelah kirinya lebih kecil ya, selisihnya 2. 1 dengan? 3. Nah, 1 dengan 3. 2 dengan? 4. 4. 4 dengan? 6. 6. Nah, ini lebih kecil semua tuh angkanya ya. Lebih kecilnya kurangnya berapa? 2. Ya 1 dengan 3 kan selisihnya 2. Dan emang 1 itu lebih kecil. 2 dengan 4 selisihnya 2. Dan memang 2 itu lebih kecil. Ya, lebih kecil atau kurang 2 atau 2 kurang itu seperti itu ya. Oke, 7 dan 8 ada kuadrat dari sama akar 2. Kalau kuadrat itu bilangan kuadrat tahu ya. Kalau 2 itu dikuadratkan 4. 3 dikuadratkan itu 9. Seperti itu ya. Nah, di sini kuadrat dari. Awas nih, ada akar sama kuadrat. 4 itu hasil kuadrat dari berapa? 2. 2. Nah, itu kuadrat itu seperti itu ya. Kuadrat dari seperti itu. Kuadrat dari. Jadi kuadrat dari itu sebelah A-nya hasil kuadrat dari yang di B. 16. Kuadrat dari berapa? 4. 25. Kuadrat dari berapa? Nggak ada. 5 harusnya, tapi nggak ada. Nggak Jangan harusnya dipasangkan. 5. 36 dengan 6. 6.
Otomatis kalau kuadrat itu ya berpasangannya sudah pasti seperti ini ya. Nah, sekarang yang akar kuadrat itu akar 2 maksudnya ya. Akar kuadrat. Ya, ada 2, 3, 4, 5. Ini 4, 16, 25. Akar kuadrat itu angkaannya dikuadratin. Kuadrat itu kan bahasa lain dari pangkat 2. Jadi ketika akar kuadrat, A-nya dikuadratin 2, pangkat 2. 2 ke berapa berarti? 4. 4. Itu ya. 3 itu ke 9, nggak ada. 4 ke 16. 16. 5 ke 25. 25. Jadi ini adalah akar kuadrat. Atau boleh B-nya kamu akar-akarin, hasilnya sebelah A gitu ya. Kayak 4 akarnya adalah 2. 16 itu akarnya 4. 25 akarnya adalah 5. 36 itu akarnya 6. Boleh kayak gitu ya. Oke, silakan ada yang bertanyakan. Jadi kuadrat dari B-nya kamu pangkatin 2, hasilnya sebelah A, ya kan? Karena kuadrat dari, kayak tadi setengah sama 2 kali ya. Yang dioperasikan sebelah B-nya ya. Kuadrat dari 2/4-nya dikuadratin, hasilnya sebelah A. Akar kuadrat dari artinya akar. Anggota B-nya diakarin, hasilnya sebelah A. 4, akar 4 adalah 2, akar 16 adalah 4, akar 25 adalah 5. Seperti itu ya. Oke. Di sini yang terakhir aturan yang ke-9 dan ke-10 tadi ada 10 aturan ya yang Pak Sumi sampaikan. Nanti masih banyak ya sebenarnya. Faktor dari, faktor itu tahu ya? Faktor itu hasil kalau faktor dari 6 berapa aja sih? 2 sama 3. Oke, 2 sama 3. Ada lagi? 1. 1 dengan 1 dan 5. dirinya ya. Jadi ketika diminta faktor, ya ini faktor-faktornya 6 nih. 1, 6, 2, 3. Dan ingat, 1 itu segala semua angka. Faktor itu semua angka. Semua angka memiliki faktor 1 ya, pasti. Tapi dicek dulu ya, nanti ketika faktor itu, cara ngeceknya gini. 2, apakah dia faktor dari 4? Iya. Kenapa Iya. 2 itu faktor dari 4? Kenapa? 4 bagi 2. Bisa. Oke, berarti ketika bisa dibagi dengan yang di A, itu faktornya gitu ya? Iya. Oke, boleh pengertian faktor itu seperti itu. 3 dengan 4. Enggak. 3 dengan 16. Enggak. 16 bagi 3 bisa nggak? Tidak. 3 dengan 25. Tidak. 3 dengan 36. Iya. Nah, 36 bagi 3 bisa, maka faktor. 4 dengan 4. Bisa. Oke, bisa. 1 ya hasilnya ya, maka faktor. Saya ngecek satu-satu. 4 dengan 16. Bisa. Bisa, maka faktor juga. 4 dengan 16. 4 dengan 25. Tidak. 4 dengan 36. Bisa. Maka faktornya. Ternyata 5 hanya pada 25 ya. Ada lagi ya. Maka ini adalah pasangan faktor tuh seperti itu. Cara ciri khasnya kalau faktor yang sebelah B-nya kamu bisa bagi dengan yang di A. Kalau nanti A-nya ada angka 1 ya pasti ke semua yang di B. Karena angka 1 itu segala faktor. Itu ya. Sekarang kelipatan dari pun sama ya. Cuman dibalik aja yang dibagi yang A-nya. Kelipatan. Kalau tadi kan yang B-nya kalau faktor yang dibagi. Ya kan? Sekarang kalau kelipatan, anggota A-nya dibagi dengan yang B. 4 bagi 2 bisa nggak? Bisa. Ya, ini kelipatan. Ya kan? 16 bagi 2 bisa nggak? Bisa. Kelipatan. 25 dengan 2 nggak bisa. 25 dengan 4 nggak bisa. 25 dengan 6 pun nggak bisa. Berarti bukan ya. 25 nggak ada pasangannya. 6 dengan 2 bisa ya. Yaitu 18. Dengan 4 bisa. 9 dengan 6 juga bisa. Maka ini kelipatan seperti itu. Ingat, kalau faktor, anggota B-nya kamu cek dibagi dengan A bisa nggak? Kalau bisa itu faktor. Kalau kelipatan, anggota yang di A-nya kamu cek dibagi dengan yang di B. Kalau bisa dibagi dengan yang di B itu kelipatan. Oke, silakan dari 10 aturan ini ada yang mau tanyakan nggak? Kenapa Pak Sol hanya memunculkan 10 aturan ini? Ini biasanya ya. Biasanya ya ini aja. Tapi nggak usah khawatir ya, ketika kamu memahami 10 aturan ini, ketika ada aturan yang lain kamu udah bisa lah ya. Ya begitu-begitu aja kok.
Paling ya kelipatan 9, kelipatan 3, lebih besarnya lebih 2, lebih 3, lebih 4 gitu. Berarti yang 2 sama 16. Gimana? Yang faktor dari 2 sama 16 bisa. Oh iya nih. Ini 2 dengan 16 kelewat nih. Aduh. Sama 36 juga, Pak. Oh iya. Tadi Pastor hanya keempat doang sih yang ngarahinnya ya? Iya. Oke, terima kasih. 2 dengan 16 itu bisa. Aduh, Pastor kelewat kan. Terima kasih. Tadi siapa? Sindira atau bukan? Jadi itu ya. Terima kasih. Tadi Pastor nggak kontak. Siapa tadi yang ngasih tahu? Fatih. Kayaknya kok nggak salah deh, Pak. Oke-nya. Ya. Makasih kayaknya. Iya betul ya. Jadi ketika faktor itu ya B-nya bisa dibagi dengan yang di A. Cek 4 dibagi dengan 2 bisa. 16 bisa bagi 2. 36 bisa dibagi dengan 2. Nah, itu faktor. Ada lagi nggak yang masih belum ini? Harus ada pasangan sebenarnya. Ini 16 sama 4 bisa nggak? Yang kelipatan dari. Oh iya, 16 dengan 4 bisa dibagi nggak? Bisa, Pak. Wah, ini bisa nih. Ya kan? Ketika bisa dipasangin. 4 dengan 4 bisa ini. Ya kan? Ya nggak? 4 dengan 4 kan 1. Ya, kelipatannya 4 ya. Kelipatan 1 cuma awal gitu ya. Oke, silakan. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Oke. Silakan. Kira-kira dari A, B, C, A itu aturannya apa? Nah, ini poin penting dari 10 relasi tadi. Pada akhirnya, soal yang akan Pastor munculkan di setiap tes-tes pun yang dimanapun tentang materi relasi fungsi, kalian harus bisa menentukan seperti ini. Kira-kira di gambar diagram panah yang A, 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Dua kalinya, Pak. Aturannya apa? Dari. Ayo. Setengah dari. Dari. Ayo, setengah dari apa 2 kali? Setengah dari, Pak. Dari. Kenapa setengah? Karena 1 itu setengahnya 2. 2 Ya, boleh. Lebih gampang itu. Ya, ini setengahnya. Itu yang harus kamu bisa kuasai dari 10 aturan yang tadi Pak sampaikan. Pada akhirnya kamu diminta seperti ini. Ada gambar, tapi aturannya tidak ada. Kamu harus mengecek aturannya. 1 kan setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 itu setengah dari 8. Yang B. Lebih dari. 2 dengan 1, 3 dengan 1, 3 dengan 2. 4 dengan 1, 4 dengan 2, 4 dengan 3. Ya, ini lebih dari aja ya, nggak ada lebih 2 atau lebih 3 atau lebih 4. Hanya lebih dari aja. Makanya di sini 2 dengan 2 nggak dipasangin, 2 dengan 3 nggak dipasangin, 2 dengan 4 nggak dipasangin. Seperti itu. Karena aturannya lebih dari, jelas. Coba kalau aturannya lebih dari, udah sesuai ya. Ya kan? Nggak mungkin 2 itu dengan 2, dengan 3, dan 4. Pun 3 itu nggak mungkin dengan 3 dan 4. Kalau 4 ke semuanya. Kecuali ke 4 ya, karena sama. Yang C, aturannya apa? 5 ke 20. Oke, ada yang bilang faktor dari 1. Faktor dari. 5 ke 20. Betul ya, 5 ke 20 itu 20 bisa bagi 5 ya. Faktor ya. Oh, faktor apa? Ya. 18 dengan 6 juga faktor ya. 6 itu faktor dari 18 gitu ya. 6 itu faktor dari 24 ya, betul. Ya, ini lebih cocoknya ke faktor dari. Ya, seperti itu ya. Kenapa tadi Pastor menjelaskan yang 10 aturan tadi? Ya karena ini aja yang akan dikeluarkan seperti itu. Ya semoga sih kalian lebih mudah memahaminya ketika dia gambar. Oh ini faktor dari ini, lebih cocoknya setengah dari. Itu hati-hati ya, 10 aturan tadi harus dihafal. Bagaimana caranya? Cara memasangkannya maksudnya ya. Oke, terus gimana kalau bentuknya diagram pasang berurutan seperti ini? Tentukan aturan relasi pada himpunan pasang berurutan seperti ini. Pastor kasih saran, ketika bentuknya himpunan pasang berurutan ini, kamu rubah dulu menjadi diagram panah. Lebih mudah nantinya. Oke, yang pertama itu kan ada yang X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu taruh di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu X-nya. Kemudian yang Y-nya ditaruh yang di B yang sebelah kanan. 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Oke,
Oke, pasangannya 1 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6, 4 dengan 7, 5 dengan 8, gitu ya. Kira-kira aturannya apa ini? Kurang 3 dari bukan, Kak? Kurang 3 apa lebih 3? Kurang 3. Kurang 3. Kurang 3 ya. Iya. Kalau lebih, itu kan angka sebelah kirinya harus lebih besar. Kalau ini kan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, pasangkannya dengan 4, itu kan lebih kecil. Nah, lebih kecilnya apa? Lebih kecil aja apa lebih kecilnya ada angkanya? Ada angkanya ya. Atau kurang dari atau ya. Kurang berapa? Kurang 3. 3 dari. Kalau kamu jawabnya hanya kurang dari, itu salah. Kenapa salah? Kalau kamu menyatakan itu kurang dari, nanti harusnya 1 itu dengan 5, 1 dengan 6, 1 dengan 7, 1 dengan 8. Betul? Kalau kurang dari kan? Kalau kurang dari itu 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6, 2 dengan 7, 2 dengan 8. Semuanya. Kalau kurang dari. Tapi kalau ada aturan kurang 3, nah udah pas nih. 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 5, 5 dengan 8. Karena kurangnya 3. Yang kedua, wah banyak nih. Ini X-nya 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Oh, cuma 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Sekali aja nulisnya. Cek dulu angkanya berapa aja. Kemudian yang Y-nya 4, 6, 8. 6, 9, 4, 8. Berarti cuma 4, 6, 8, 9 ya. Nih, 4, 6, 8, 6 udah, 9. 4 udah, 8 udah. Jadi 4, 6, 8, 9. Kemudian pasangkan nih 2 dengan 4. Kemudian 2 dengan 6. 2 dengan 8. Kemudian 3 dengan 6. 3 dengan 9. Kemudian 4 dengan 4. 4 dengan 8. Kira-kira apa relasinya? Faktor dari, Pak. Ya, ini adalah faktor dari. Karena semua yang di sebelah kanan itu bisa dibagi dengan sebelah kiri. Kayak 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2. 6 bisa bagi 3, 9 bisa bagi 3. 4 bisa dibagi 4, 8 dibagi 4. Itu faktor dari. Ya, seperti itu. Jadi, kalau himpunan pasang berurutan, kamu cara ngeceknya boleh menggunakan diagram panah. Untuk lebih mudahnya ya. Oke. Silakan ada yang tanyakan dulu nggak tentang relasi. Jadi relasi itu aja. Kamu harus tahu aturan-aturan 10 tadi, terus bagaimana cara menentukan domain, kodomain, sama range. Ketika ada bentuk soal seperti ini, diminta aturannya, cek dulu ya. Apakah setengah, apakah 2 kali, ataukah faktor, atau lebih, atau kurang. Kalau bentuknya diagram pasangan himpunan berurutan seperti ini, kamu buat ke diagram panah dulu. Ya. Kalau kamu langsung bisa langsung menentukan, silakan aja. Wah, saya nggak usah bikin diagram panah dulu, langsung aja. Boleh, tapi khawatir malah puyeng nantinya ya. Puyeng itu karena nggak ada gambarannya gitu. Kalau ini ada gambaran panah-panahnya kan lebih gampang. Oke, itu ya tentang relasi. Nah, hari ini Pak Sur akan terakhir menyampaikan setelah relasi adalah fungsi. Di sini belum menghitung ya, belum ada hitung-hitungan atau rumus-rumusan. Kamu hanya memahami tadi apa itu relasi, bagaimana cara menyajikannya, diagram panah, pasang berurutan, sama diagram kartesius, apa itu domain, kodomain, sama range, hanya posisi-posisi saja sebenarnya. Sama aturan-aturan tadi dihafalin ya, aturannya seperti apa, panah-panahnya. Nah, Pak Asor akan menjelaskan tentang fungsi atau pemetaan bahasa lainnya ya. Kalau kamu menemukan bahasa pemetaan itu fungsi. Fungsi ini adalah kelanjutan dari relasi tadi. Kenapa? Karena secara pengertian bahwa tadi relasi itu mengartikan bahwa hubungan antara dua himpunan yang memiliki aturan tertentu. Aturan-aturan tertentu pas sudah disampaikan 10 aturan tadi ya, salah satunya ya. Masih banyak sebenarnya kan aturannya ya. Nah, kalau fungsi ini artinya nih. Kamu perhatikan nanti fungsi. Fungsi itu suatu relasi. Nah, kenapa Pak Su bilang fungsi itu keterkaitan dengan relasi? Karena fungsi itu artinya relasi. Relasi yang seperti apa? Nah, relasinya ada syaratnya.
relasinya yang menghubungkan himpunan A dengan tepat mendapat satu pasangan ke anggota B. Pak Asrul kasih keterangan lebih mudahnya untuk kalian hafalkan yang tadi disampaikan bahwa anggota di A-nya tuh hanya punya satu pasangan di B. Itu dikatakan fungsi. Secara garis besarnya seperti ini. Fungsi itu termasuk relasi sebenarnya. Karena artinya kan fungsi itu relasi. Tapi relasinya seperti apa? Yang anggota di A-nya hanya satu pasangan aja di B. Seperti itu ya. Sedangkan relasi belum tentu fungsi. Seperti itu ya. Jadi fungsi itu udah pasti relasi. Tapi kalau relasi belum tentu fungsi. Karena arti fungsinya kan suatu relasi di mana relasinya menghubungkan himpunan A dengan tepat satu pasangan ke anggota B. Hanya ada satu pasangan gitu di W-nya. Oke, ada dua contoh. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Mana yang mengartikan dari pengertian fungsi? Yang kiri, Pak. Kenapa yang kiri? Karena cuma satu pasangan dia masing-masing. Oke, kita cek ya. Angka 1 hanya memiliki pasangan di 7. Angka 2 hanya memiliki pasangan di 3. 3 hanya memiliki pasangan di 3. 4 memiliki pasangan di 5. Jadi anggota yang di A-nya hanya memiliki satu pasangan di B. Ini arti fungsi. Kenapa yang ini fungsi ya? Ini fungsi. Ini kenapa bukan fungsi? Ada yang bisa menemukan kenapa dia bukan fungsi? Yang 3 pasangannya lebih dari 1, Pak. Oke, kita cek ya. 1 hanya di 7. Oke, sesuai dengan arti hanya satu pasangan. 2 ke 4 sesuai. 3, dia memiliki 2 pasangan, yaitu ke-4 dan ke-6. Ini yang menyebabkan diagram panah ini bukan fungsi. Karena 3-nya ini memiliki 2 pasangan. Dia ke-4 dan ke-6. Sedangkan arti fungsi hanya satu pasangan saja. Paham sampai sini ya? Oke, Pak Asrul kasih contoh lagi. A, B, C. Mana yang fungsi, mana yang bukan? A yang fungsi, Pak. Kenapa A fungsi? Pasangannya cuma 1. Oke, ini fungsi ya. Ini nggak diminta aturannya ya. Kalau aturan udah paham di sana ya tadi ya. Ini hanya mengecek aja apakah dia fungsi atau bukan aja. Cara gampangnya tadi mengecek panah-panahnya doang. Yang B. Yang B bukan. Bukan ya. Kenapa bukan fungsi? Karena 3 sama 4 punya lebih dari 1. Nah, ini yang menyebabkan 3 dan 4 memiliki 2 pasangan lebih. C. Bukan. Bukan fungsi juga. Kenapa yang C bukan fungsi juga? Karena 6 dan 8. lebih dari Oke, 6 dan 8 pasangannya ada 2 ya. 6 ke 18 sama 24. 8-nya ke 16 dengan 24. Oke, maka dapat disimpulkan ini keterangan di bawah. Syarat fungsi pada diagram panah yang tadi kita jelaskan. 1. Jelas di pengertian bahwa semua anggota A harus memiliki pasangan panah di anggota B. Paham nggak nih? Semua anggota A harus memiliki pasangan atau panah di anggota B. Jadi kamu ketika menemukan seperti ini, ya. Nah, misalnya seperti ini ya. 1 dengan 3. Kemudian 2 dengan 3. Ada pasangan A yang tidak memiliki pasangan nggak? Ada, Pak. Yaitu angka 3. angka 3 ini tidak memiliki pasangan nih. Ya, ke B. Ini juga bukan fungsi nih. Kenapa? Karena pengertian di awal, suatu relasi yang menghubungkan himpunan A dengan tepat 1 mendapat satu pasangan di B. Mendapat satu pasangan di B. Anggota di A-nya hanya punya satu pasangan. Selain tadi kayak seperti contoh yang ini, yang sebelah kanan 3-nya ada 2 pasangan, itu bukan fungsi. Kemudian yang A fungsi ya. Yang B juga bukan fungsi karena 3 dan 4-nya 2 pasangan. Yang C, 6 sama 8-nya bukan fungsi jelas. Dan di situ ada jelas juga 7-nya nggak ada pasangannya ya. Nih. Itu juga bukan fungsi juga karena
ketujuhnya nggak ada pasangan. Pasal perjelas lagi di sini. Jadi syarat fungsi itu bukan hanya dia bercabang aja ya, yang membuat dia bukan fungsi, tapi ketika kamu menemukan anggota A-nya tidak ada pasangan seperti ini, tiganya ada pasangan panah, dia juga bukan fungsi ya. Oke, jadi harus semua anggota A-nya memiliki pasangan panah di anggota B. Dan saat yang tadi, anggota A-nya hanya memiliki satu pasangan saja. Di B, tidak boleh bercabang panahnya. Semoga paham ya. Oke, terakhir. Pasal sampai jam berapa? 50 ya? Oke, terakhir bagaimana kalau menentukan himpunan pasangan berurutan, apakah dia fungsi atau bukan? Pasal kasih clue-nya ya. Syarat fungsi pada himpunan pasangan berurutan nih gampang banget. 1, kamu tinggal cek. Aduh, belum diperbaiki, bentar. Ya, udah. Oke, ininya belum pasal perbaiki. Syarat fungsi yang di pasang berurutannya yang tadi ya. Harusnya ini pasal ganti ya. Syarat yang pertama adalah pada pasang berurutan itu 1, cek yang X-nya tidak boleh muncul 2 kali. Udah cukup itu aja ketika kamu menemukan soal seperti ini. Ini ada 5 contoh ya. Dalam himpunan pasangan berurutan diminta mana yang fungsi, mana yang bukan. Kamu tinggal cek yang X-nya. Ini yang X-nya. Yang X-nya tidak boleh muncul 2 kali. Ayo, nah yang pertama ada 1, 2, 3, 4 X-nya. Ada yang muncul 2 kali? Enggak. Nggak ada, maka ini fungsi. Kamu nggak usah dibikin ke diagram panah pun juga udah tahu kalau diagram bentuknya seperti ini, tinggal cek X-nya aja. Yang kedua, 1, 2, 3, 4. Ada yang muncul 2 kali? Nggak ada ya, maka ini fungsi. Kalau munculnya double 2 kali, maka bukan. Jadi cek X-nya tidak boleh muncul 2 kali, dikatakan fungsi ya. Yang tiga, 1, 2, 3, 4. Ini juga fungsi, karena nggak ada yang muncul 2 kali. Ini 1, 2. Nah, ini menemukan nih 2 dan 2. 2 kali ya. 2-nya ya. Maka karena 2-nya munculnya 2 kali, ini yang menyebabkan bukan fungsi. Oh, gampang ya. Kemudian yang 5. 1, wah satunya ada lagi nih, ada 2 kali ya. Pun yang 2-nya juga 2 kali nih X-nya nih. Nah, itu yang menyebabkan kenapa yang nomor 5 juga bukan fungsi. Padahal kalau cuma cukup kayak nomor 4, hanya 2-nya 2 kali aja udah bukan fungsi. Apalagi ini nomor 5, satunya 2 kali, 2-nya 2 kali ya bukan fungsi. Lihat nanti kalau kamu dibuat ke diagram panah, itu akan cabang seperti ini ya. Ini yang nomor 4 nih. Nah, ini 3 sama 5. Satunya ke 3, 2-nya ke 3, 2-nya ke 5, 3-nya ke 5. Nah, ini nomor 4 kayak gini nanti gambarnya. Hanya Pak Sol hanya mengecek kamu nilai X-nya saja, apakah 2 kali atau bukan. Oke, itu saja yang bisa Pak Sol sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.